Seperti biasa sebelum kita tutup, kita sama-sama baca kitab Al-Maw'idul Usburiyah. Kemarin sudah sampai ke hadis yang ke Rabi'ul Ashrun, hadis yang ke-24 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah wa fidaraini. Amin. Hadis yang ke-24 ya. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik ya. Radhiyallahu ta'ala anhu amin. Ya, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamati nada munadin ainal mura'un wa ainal mukhlisun qumu wa hatu a'malakum wa khudhu dura min sayyidikum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila telah datang hari kiamat, maka kedengarlah seruan daripada orang yang menyeru, daripada suara yang menyeru mengatakan, ainal mura'un, di mana orang-orang yang riya? Orang-orang riya. Apa orang bahasa gitu orang? Tak puji ya. Ya, mana nih orang-orang yang dulu di dunia itu minta puji? Wa ainal mukhlisun, ada lagi suara yang mengatakan wa ainal mukhlisun, di manakah orang-orang yang ikhlas? Ya, orang-orang yang ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas apa artinya? Misalnya ikhlas. Ikhlas ya. Sabarlah ikhlas ya. Ikhlas itu ada tingkatannya ya. Ada tingkatan orang ikhlas yang beramal itu karena mengharapkan dunia. Seperti orang yang baca suratul waqiah untuk mendatangkan rezeki. Ada orang yang sholat duha lantas supaya datangkan rezeki ya. Itu orang-orang yang ikhlas, tapi ikhlasnya makam yang paling rendah. Ada yang ikhlas itu mengharapkan pahala dari Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Ya, itu juga orang yang ikhlas beramal karena Allah. Kalau yang terakhir ya, orang yang ikhlas itu yang paling tinggi tingkatannya orang yang beramal murni karena Allah. Dia tidak mengharapkan surga ataupun neraka. Dia beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak tentulah dimasukkan ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam surga. Jadi kita tengok tingkatan kita ikhlas kita di mana. Dari paling yang rendah dulu tak apa-apalah, beramal supaya dapat kesenangan dunia, niatkan untuk supaya mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, seperti sholat duha ya. Sholat duha itu mendatangkan rezeki. Salah satu rezeki itu adalah jodoh. Ya.
Kalau misalnya jodoh tak cocok, tak datang-datang, banyak-banyak amalkan sholat duha. Ya, kata dalam doa tu, in kana fis samai fa anzilhu. Apabila dia di atas langit, maka turunkanlah rezeki itu ya Allah. Fa in ba'idun faqarribhu. Ya. Kalau dianya itu jauh ya Allah, maka dekatkan. Kalau jodoh itu jauh ya Allah, dekatkanlah. Faqarribhu. Ya. Salah satu rezeki itu adalah jodoh. Itu orang-orang yang ikhlasnya paling rendah. Tak apa-apa, yang penting masih ikhlas. Ketimbang yang tadi ria, pengen dipuji orang, ya, sholat ke masjid supaya apa dipuji, ya orang soleh, ya. Ya. Tengok orang tuh rajin ke masjid, ini kata kawan calon menantu idaman. Padahal apalah dia cuma pengen dipuji. Tak boleh. Itu orang-orang yang ria. Tapi ada perkataan mengatakan, ya ini perkataan ulama, sebagian mengatakan perkataan ulama, ya. Tarkul amali li ajlin nasi riya. Ya. Meninggalkan untuk beramal itu namanya riya. Malaslah aku pergi ke masjid supaya nanti kalau aku ke masjid dipuji orang-orang yang soleh. Akhirnya tidak pergi ke masjid, itu namanya juga riya, ya. Wal amali li ajlin nasi, ya, syirkun, ya. Dan beramal karena mengharapkan pujian manusia adalah syirik asghar, namanya syirik. Syirik yang tidak sampai membuat orang keluar dari agama Islam. Jadi meninggalkan amal riya, terus tuh beramal karena manusia adalah syirik, ya. Bagi macam mana jadinya, ya? Maka kita harus ikhlas. Al-ikhlasu ayyukhalisa, ya, ayyaksallallahu minhuma, bahwa engkau itu ikhlas karena Allah. Jadi pergi ke masjid itu pergi aja lah, dosanya yang lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya kita pergi ke masjid atau sering pergi majelis taklim nih, ya, pergi majelis taklim lah kita, ya, janganlah ke masjid, ke majelis taklim lah. Kita masih merasa ada riya dalam diri kita, pergilah terus, ya, sampai rasa riya itu pergi atau hilang. Jangan pula ditinggalkan, ya. Kata kawan kau ni soalnya pergi majelis, aku tahulah belang kau tu macam apa, ya. Kalau diminta puji, ya pergi ke majelis, pergi aja terus, ya. Tapi dia memang karena ingin mengharapkan itu walaupun kadang-kadang terbesit sesekali ada rasa riya dalam hati, ya. Tapi terus saja, ya. Ya, juga ulama itu juga mengumpamakan orang yang ikhlas seperti apa? Ya seperti orang yang qada hajat, ya. Ikhlas itu, ya, bangsa ulama itu dia mengatakan seperti qada hajat. Qada hajat itu apa? Buang air besar, ya. Yang keluar itu sudah tak dipikir lagi apa yang, ya. Awalnya yang kita makan tadi rendang, ayam goreng, ya. Apa lagi itu? Apalagi yang lagi viral di kampung laut nih, yang viral misalnya makanan yang enak-enak itu, ya. Ketika kita mengeluarkannya kita tak ada mikir lagi, ya. Oh kesiannya, aduh sayangnya, ayam goreng tadi itu, ya. Sayangnya apa yang keluar tadi. Ya, ketika kita keluar itu sudah kita tak mikirkan lagi yang harganya mungkin nasi goreng 15.000, 17.000 kita makan. Ketika keluar kita tak memikirkan lagi dia jadi apa. Begitu orang ikhlas, ketika dia beramal dia tak memikirkan apa-apa lagi, dan memikirkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada hari kiamat dipanggillah orang-orang yang riya dan orang yang ikhlas ini, ya. Kata suara tersebut, berdirilah kalian dan datangilah kalian a'malakum, daripada amal-amal kalian, wa khudhu ujurahum min sayyidikum, dan ambillah
pahala-pahala daripada tuan-tuan kalian. Artinya nanti orang yang dia riya beramal karena Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat disuruh mengambil pahalanya kepada orang yang diriyainya. Misal kita di dunia ini beramal mengharapkan pujian orang lain, nanti di akhirat kata Allah, pergi sama orang yang kau minta puji padanya itu, kau minta pahala sama dia. Nah, orang yang ikhlas, ketika ikhlas dia beramal ibadah karena Allah, tentu dia datang kepada Allah. Tapi orang yang riya datang kepada orang yang diharapkan pahala kepadanya daripada pujian, maka dia tidak mendapatkan apa-apa pun daripada amal ibadah. Ini teruk tak tu kira-kira? Teruk tak? Teruk ya? Teruk, sudah rajin sedekah ya Muhammad Fulan bin Fulan ya, sedekah 100 juta kata kawan di masjid ya. Nanti kalau aku nyumbang sebut nama aku besarkan sikit uangnya kata kawan tadi 100 juta. Rupanya pengen ya riya dipuji orang lah. Apalah ada 100 juta tuh tak dapat ya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, cuma dapat teruknya. Nah, tapi ada juga yang tahadus bin ni'mah. Tahadus bin ni'mah ini adalah orang yang menceritakan nikmatnya kepada orang lain supaya orang lain itu mau ikut juga melakukan ibadah tersebut. Contoh misalnya nih, ada nih ya orang nih kawinnya tidak ada pula toke betul ya, dianya gawenya cuma mungkin nyungkil kelapa misalnya. Sekali sedekah 100.000 kata kawan. Kata toke tadi, dia yang kerja di bangsal aku 100.000, aku tak pernah sedekah kepada masjid. Nah, niatnya supaya nyinggung orang-orang kaya, artinya supaya orang lain mau bersedekah, ya itu malah berpahala menceritakan nikmat kita ya. Seperti Rasulullah itu kalau tak bercerita bahwa beliau itu Rasulullah, bukan berarti sombong ya. Bukan Rasulullah itu sombong, aku ni Rasulullah, ya semuanya beriman sama aku, bukan berarti sombong. Kalau Rasulullah tidak mengatakan dirinya itu adalah Rasulullah, macam mana orang mau beriman? Rasulullah diam-diam saja, ya kan? Nah, begitu juga kalau ada orang yang dia nyumbang duit ya, supaya orang lain itu mau juga. Seperti kita misalnya pergi majelis taklim ya. Alhamdulillah juga aku semenjak ikut majelis malam ahad ni ya, ada rasa ketenangan yang Allah berikan pada aku ketika aku hadir majelis. Nah, ketika itu kita ceritakan sama kawannya lainnya, yuk kita ikut majelis ya, insyaallah nanti kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita sombong, supaya menceritakan nikmat kepada orang supaya orang lain mau ikut ya juga mendapatkan nikmat tersebut ya. Jadi kalau kayak gini nih, kalau makin banyak yang hadir itu sebenarnya makin senang kita ya. Kata orang tuh jangan mau masuk surga dewe. Nah, ini kalau masuk neraka, nah sama-sama yang jelek-jelek diajak kawan sama-sama jelek, biar kita sama-sama masuk neraka. Tiba masuk ke surga diam-diam aja sendiri. Maka nanti diceritakan pada hari kiamat, orang yang pertama kali nanti diazab oleh Allah adalah mereka yang dianya khusyuk dengan amal ibadahnya, tapi tak mau ngajak orang lain berbuat amal ibadah. Jadi orang yang berilmu itu nanti yang pertama kali di hari kiamat akan diazab sama Allah ya, kalau dia tidak mau ngajak orang lain untuk berbuat baik. Jadi kalau kita ada nengok guru-guru kita buka majelis taklim, buka pengajian, buka zikiran dan sebagainya, bukan mereka sombong dengan amal tersebut, tapi mereka menjalankan kewajibannya nanti. Ketika nanti di akhirat, ngapa tuh kampung laut tak ada orang yang nak pergi majelis? Sudah ya Allah, aku buka majelis, cuman memang tak ada yang datang. Bekas nih. Tapi kalau misalnya mana tuh kampung laut tak ada buka majelis, datanglah orang kampung laut, ya Allah guru tuh dia punya ilmu cuma tak mau ngajak kami, ngajarkan kami.
maka yang pertama kali nanti guru tersebut nanti diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama-sama kita ya masuk ke dalam surga ya, sama-sama kita melakukan kebaikan ya. Nah nanti di akhirat disuruh ngambil daripada pahala-pahala ini kepada orang lain yang dianya diriai kepadanya, minta puji padanya. Nah sedangkan orangnya ikhlas, tentu dia datang kepada Allah karena beramal karena Allah, tentulah dia dapat pahala ya. Maka rugi, memang sangat rugi orang-orang yang dia nyari riya. Di dalam Al-Quran seperti dikatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un, dan orang-orang yang mereka riya. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat, orang-orang yang salat tapi dalam salatnya dianya lalai, dan orang-orang yang riya ya, ketika dia beramal pahalanya tidak ada sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, la nasiba lil mura'ina min amalihim syai'an illa hasratan wa nadamatan wa syaqawatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada bahagian bagi orang-orang yang riya ya, daripada amal-amal mereka sedikit pun kecuali rasa penyesalan ya, kecelakaan, penyesalan, wasyaqawatan, dan kecelaan ya. Nanti orang-orang yang riya itu cuma dapat rugi ya, hasratannya rugi, nadamah dianya menyesal, apalah ya Allah aku beramal dulu mengharapkan pahala daripada pujian orang lain, mengharapkan pujian orang lain dia, maka dia akan merasa menyesal dan merasa mungkin orang-orang tersebut celaka ya. Jadi sebenarnya kita tuh kalau dipuji sama orang itu jangan suka gitu ya. Kadang kita suka dipuji sama orang ya. Masya Allah ya, menantu idaman gitu kan ya, rajin ke masjid, pergi majelis, jangan ya, jangan senang gitu, jangan senang di dalam hati, ya Allah hilang pahalaku gitu ya, terus gitu ya. Ya Habib Ali Al-Jufri ya, Habib Ali Al-Jufri ini ya itu terkenal ya, beliau itu orang ganteng Habib Al-Jufri, tapi kan satu ya. Kalau kata Habib Umar, kalau mau lihat Rasulullah, lihatlah Habib Ali Al-Jufri ya. Kalau kata Habib Ali Al-Jufri, kalau mau lihat akhlaknya Rasulullah, lihatlah Habib Umar Al-Hafidh yang maulidnya kita baca ya, maulid di alam itu. Nah Habib Ali Al-Jufri ini suatu ketika beliau itu pernah meminta nasihat kepada syekh di negeri mana gitu ya, wahai syekh berikan aku nasihat ya. Kata saya tadi, aku tak punya nasihat apa-apa ya. Tetapi kata Habib Al-Jufri, engkau ini adalah guru kami, engkau ini adalah orang tua kami, engkau adalah orang yang lebih berilmu daripada kami. Kata Syekh tadi, memang dalam segi umur aku lebih tua, tapi dari segi ilmu antum lebih tua ya. Nangis Habib Ali Al-Jufri ketika dipuji seperti itu. Nah, nangis apa? Takut amal ibadahnya hilang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan suka ketinggalan pahala kawan tu ya. Baiknya kan yo, tiap hari gonceng aku ya, menginyak pun kau yang beli dewek ada kawan ya. Makin suka kawan tadi hilang pahalanya, apalah ada teruk beli minyak hari-hari, pahalanya hilang karena memang ada dalam hati tadi ya, rasa riya dalam hati. Hanya ada penyesalan. Semua kalau Nabi alaihi salatu wassalam dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, al-ikhlas ya. Ikhlaslah dalam beramal, ikhlaslah dalam beramal. Kita sudah terlampau banyak minta puji ya, terlampau banyak minta puji. Kadang-kadang kita tidak
sadar. Orang lain mungkin dianya tidak sadar, kita kadang sadar kita diri ini minta puji ya. Maka jangan kita banyak minta puji ya. Pegawai terlewat-lewat. Apa kata orang tuh? Engkeng. Pegawai betul ya. Maka banyaklah kita ikhlaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna khafa ma khafu ala ummati asyirkul asghar. Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti daripada umatku adalah syirik asghar ya. Rasulullah itu paling takut kita itu terkena syirik asghar ya. Kalau syirik asghar ini tidak sampai membuat orang keluar daripada agama Islam. Ada yang syirik besar seperti menyekutukan Allah ya, menyembah daripada selain Allah. Maka kata sahabat, qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar, apakah syirik yang kecil itu? Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-riya, yakni penyakit ya. Yaqulullahu ta'ala lahum yawmal jazil ibadi bi a'malihim ya. Berfirman Allah akan berfirman pada hari di mana amal ibadah hamba-hamba dibalas. Idhabu ilal ladina kuntum turauna lahum. Pergilah kalian kepada orang-orang yang ada pada mereka kalian ria, kepada mereka ham tajiduna fihim khaira, apakah kalian mendapatkan daripada mereka khairan, kebaikan. Bahasa kampung lautnya, nah pergilah kamu kepada orang-orang yang dulu kalian tuh beramal minta puji sama orang tersebut. Sekarang kamu tengok, ada tak kebaikan daripada amal ibadahmu tuh ya yang dibalas orang tersebut? Artinya tidak ada, karena yang bisa membalas daripada amal ibadah manusia di dunia ada hanyalah Allah ya. Nah, jadi apa namanya itu? Bahasa keren itu validasi. Ya, jangan suka minta validasi sikit-sikit. Hai guys, lagi di majelis ya. lagi di majelis. Tapi kalau niatnya untuk itu tadi tahap mah tak apa ya. Tapi jangan niatnya ria ya, jangan ria. Sikit-sikit validasi supaya dipandang orang baik, supaya dipandang orang bagus. Itu tidak boleh. Boleh validasi, tapi validasinya kepada Allah, jangan kepada manusia. Capek kita ya kalau kita bervalidasi. Kita tengoklah hidup artis tuh di sosial media itu capek ya. Banyak mengurusi tanggapan orang lain terhadap dirinya. Nanti di akhirat pun tak ada juga apa-apa, pahalanya tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita beramalkan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi jangan ria ini tadi beramal karena ingin dipuji orang lah ya. Jangan ujub tuh merasa hebat ya. Ujub tuh merasa hebat ya, sudah rajin ke majelis, sudah bertahun-tahun mengaji ilmu agama, waktu nilai yang paling soleh di kampung laut nih ya. Tengok budak-budak pinggir-pinggir kalang tuh nongkrong yang di pinggir-pinggir jalan tuh, apalah kamu gawe di sini nih ya, ngomong lah kalau karuan. Tengok kami ini majelisan tiap hari, yang tak boleh juga ya. Merasa ujub, merasa dianya paling hebat ya. Kemana-mana kopiah tak pernah lepas ya. Aku nilai yang paling hebat di kampung laut ini, tak pernah lepas kopiah. Kemana-mana ya pakai sarung. Orang gayanya orang soleh, orang soleh, tapi dia merasa lebih soleh daripada orang lain. Tidak boleh ya. Maka yang kita pakai, yang kita tunjukkan akhlak itu hendaknya kita contoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita merasa ujub, merasa hebat, bangun tengah malam tahajud, aku nilai yang paling
hebat. Orang di kampung laut banyak yang tidak bangun, aku yang pergi bangun sholat tahajud. Aku paling banyak baca surah Waqiah tiap hari, baca Yasin tiap hari. Tak boleh. Kalau sudah orang ujub itu, dia akan berbicara kepada orang di hadapannya, dianggapnya kayak tunggul. Kamu tahu tunggul lo? Ya, tunggul itu dilintas sama motor semana, lewat dia begitu. Kalau besar tapi berhenti lama gitu bentar. Nanti. Ya, kalau sudah kita ujub tuh merasa hebat dengan orang lain. Yang banyak menghargai orang lain. Ketemu orang yang tua sama kita, orang tuh pasti lebih banyak amal ibadahnya sama kita. Ketemu orang yang lebih kecil dari kita, pasti amal ibadahnya pasti kesalahannya sedikit. Kita lama hidup dunia, kesalahan kita banyak. Ketemu sama orang yang ahli maksiat, belum tentu nanti dia meninggal dunia dalam keadaan tidak baik, atau nanti dia taubat sehingga dia masuk ke dalam golongan kekasih Allah, seperti kisah-kisah yang ini kemarin tuh, yang ada Nabi Musa itu disuruh ngurus wali Allah yang dia itu preman kampung, meninggal dunia dilemparkan ke tong sampah sama Allah, disuruh ngurus jenazahnya itu. Ya, ditanya sama orang kampung, ya, kenapa wahai Nabi Musa disuruh ngurusnya itu tuh orang jahat, dan ngadu sama Allah. Rupanya ketika dia meninggal bertaubat sehingga dia masuk dalam kategori kekasih Allah. Maka jangan kita seuzon dengan orang lain. Ya, ketemu orang kafir begitu juga. Ya, orang kafir itu kalau dia meninggal, ya dalam keadaan dia meninggal, sebelum meninggal dia masuk agama Islam, lebih dianya yang berpotensi masuk ke dalam surga. Ya, kayak udah cerita yang Musa pernah ceritakan kemarin tuh, ada orang yang gila karena cinta ditungkal. Ini ceritanya nyata, ini guru Musa ceritakan. Itu dianya ketika dianya ingin menikah sama perempuan itu, berjanji perempuan tadi mau dengan syarat masuk dalam agama Islam. Ketika dia masuk dalam agama Islam, rupanya perempuan tadi ini dianya cuma main-main supaya masuk ke dalam agama Islam. Orang tadi dianya menduakan cinta orang tadi, akhirnya dianya stres gila, ya, karena nikah sama orang lain. Lama di stres habis ke Islami, tak lama meninggal dunia. Dia dipanggil lah orang ini mau dikuburkan di pemakaman orang Cina, aku di pemakaman orang Islam, ya, orang ya. Oh, kata yang saksinya, aku saksi dulu dia masuk ke dalam agama Islam, akhirnya dimasukkan ke dalam kuburan orang-orang Islam. Kan enak gitu bagi saya, ya. Tiba-tiba gila gitu amal ibadah kita, dan lagi dihitung sebagai dosa. Orang gila itu jangan salah, ya. Orang gila itu lebih mulia dengan kita. Dia sembahyang 5 waktu ditinggalnya tak dapat dosa. Dia maling di rumah toko Nyonya Lena itu dia tak berdosa, ya. Dia nyepak kamu, dia nendang kamu, dia tak berdosa. Coba kita nyacik dia, kita berdosa, ya. Karena orang yang syarat yang diberikan dosa itu adalah orang yang mumayyiz, yang berakal, mumayyiz, ya. Mumayyiz itu bisa membedakan baik dan buruk. Nah, kalau kita misalnya tak bisa membedakan baik yang buruk, mungkin kita orang gila tadi. Nah, tak dapat tuh. Tetapi akalnya semuanya bisa membedakan baik dan buruk. Kalau orang gila memang tidak bisa. Orang gila itu dah tahu dia yang berjalan sampai ke Jambi. Iya kan? Kita orang gila mana cuma kata orang yang mau berjalan sampai ke Jambi. Memang ya orang gila cuma mau berjalan ke Jambi. Istilahnya kalau kita paling naik trapel, ya tak? Ini berjalan ke akasia tengah-tengah malam butuh macam mana gitu. Adalah kalau senang sama harimau, ya. Nah, orang-orang yang seperti itu pahala dosanya tidak ditanggung, tidak diberikan dosa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu dengan anjing, jangan salah, anjing itu walaupun najis, ya, itu lebih mulia daripada kita. Orang binatang itu ketika dia meninggal dunia tak dipertanggungjawabkan, ya, sudah hancurlah menjadi tanah. Kita besok dipertanggungjawabkan, ya. Dibangkitkan Abang Esai dulu di dunia begini begitu. Nah, dipertanggungjawabkan.
Kalau masuk ke dalam surga, alhamdulillah. Kalau mampir dulu ke neraka, ya, karena celup dulu. Naudzubillah. Tapi kalau binatang kayak model anjing, model bebek, hewan-hewan lain itu nanti tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita jangan merasa lebih hebat daripada apapun. Jangan kita ujub. Lalu yang terakhir sum'ah. Sum'ah ini dia beramal diam-diam, tapi besok cerita sama kawan. Bangun tahajud tengah malam. Besok cerita, aku tadi malam tahajud. Di saat semua orang tidur, akulah yang bangun. Kata kawan, aku pun juga bangun malam tadi tahajud, terkejut gitu kawan. Bukan tahajud terkejut, mau kencing ya. Jadi jangan sum'ah juga, jangan riya, jangan ujub, jangan sum'ah ya. Semoga kita semua terlepaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sifat-sifat tercela tadi ya, sehingga Allah menetapkan daripada amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Al-haditsul khamis wal 20 ya, an Nabi Muhammad bin Hasan qala wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.